Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali dalam doa multiplikasi. Melalui doa multiplikasi ini kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan dan aspek kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Melalui doa multiplikasi ini juga kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37. Satu ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, apa artinya kata segenap di sini, Bapak Ibu Saudara? Artinya, kita harus mengasihi dengan seluruhnya. Kalau kita pakai persentase, berarti kita mengasihi dengan 100% hati, jiwa, dan akal budi kita. Jika kita mengatakan bahwa kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, bagaimana kita membuktikannya? Seperti halnya ketika ada seseorang yang mengatakan, "Aku mengasihimu dengan segenap hatiku." Nah, tentunya harus ada buktinya. Tidak hanya sekedar kita ngomong doang. Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, kita mengasihi Tuhan dengan cara menaati atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saya akan berikan contoh ya Bapak Ibu Saudara. Kalau semisal saya mau bepergian, kemudian saya mengatakan kepada anak saya untuk anak saya itu melakukan sesuatu. Nah, saya akan katakan seperti ini, "Nak, Mama akan pergi. Tolong baju ini diantar ke Tante A untuk diperbaiki jahitannya." Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya tanyakan kepada anak saya ketika saya kembali ke rumah? Ya, saya tentu akan menanyakan, apakah bajunya sudah diantar ke tempat Tante A. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum dia pergi naik ke surga. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Ayat ini juga tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengarnya, bahkan terus kita didengungkan ayat ini. Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat ini kita kenal dengan amanat agung. Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid dan juga kita semua sekarang ini supaya kita menjadikan semua bangsa murid-Nya. Perintah utama dalam ayat-ayat ini adalah jadikan murid. Perintah, pergilah, baptislah, dan ajarlah adalah dalam rangka menjadikan semua bangsa murid-Nya. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau kita yang menghadap Tuhan, apa yang akan kita tanyakan? Maksud saya, apa yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita? Nah, Dia akan bertanya, apakah engkau sudah melakukan perintahku untuk menjadikan murid? Atau berapa jiwa yang sudah engkau muridkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam materi multiplikasi dikatakan bahwa sebelum memuridkan, kita harus terlebih dahulu menjadi seorang murid. Nah, bagaimana menjadi seorang murid? Selanjutnya, kita juga diberikan firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua yang mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, firman Tuhan ini memberikan petunjuk bagaimana proses pemuridan itu harus dilakukan. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menyampaikan bahwa apa yang telah Timotius dengar dari Paulus harus Timotius percayakan kepada orang yang dapat dipercayai, supaya orang yang dapat dipercayai itu mengajar orang lain lagi. Jadi, dari Paulus kepada Timotius, lalu kepada orang yang dapat dipercayai, lalu kepada orang lain. Nah, disinilah kita melihat 4 generasi itu terjadi. Siapa saja mereka? Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercayai, dan orang lain. Ya, 4 generasi. Jadi, pesan firman Tuhan itu tidak berhenti sampai kepada Timotius saja, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam pemuridan kita. Apa yang sudah kita terima dari gembala atau dari PKS harus kita teruskan atau kita sampaikan kepada murid-murid kita. Dan murid-murid kita akan menyampaikan itu kepada orang lain lagi. Mari kita lihat proses pemuridan itu dalam diri kita masing-masing. Apakah proses pemuridan itu terjadi dengan lancar seperti yang dialami oleh Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang yang dapat dipercayai, dan orang yang dapat dipercayai kepada orang lain lagi? Ataukah saat ini pemuridan itu hanya berhenti dalam
diri kita. Kita tidak meneruskan itu kepada orang lain, kepada orang yang dapat dipercayai. Nah, ketika hanya berhenti di diri kita, artinya kita sedang memutus mata rantai pemuritan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus kita waspadai. Jangan sampai apa yang sudah kita dengar hanya diri kita yang mengalami, hanya diri kita yang mendengar, hanya diri kita yang diperlengkapi. Tetapi kita harus meneruskannya kepada orang lain, kepada para murid yang lain yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, apakah kita sudah taat pada perintahnya? Apakah kita sudah menjadi murid dan kemudian memuridkan orang lain lagi? Apakah kita sudah melatih murid kita supaya dia juga melakukan seperti yang kita lakukan? Artinya, murid kita bisa memuridkan orang lain lagi? Ya, dalam proses pemuridan ini memang dibutuhkan daya juang, komitmen, semangat, dan hati yang sungguh-sungguh melekat dan bergantung pada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ajarkan melalui proses pemuridan ini dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala sudah janjian, sudah menentukan hari, tetapi pada hari hanya murid itu tidak menepati. Alasannya ada-ada saja, entah kegiatan inilah, kegiatan itulah, sedang ini dan sebagainya. Dan jujur, kadangkala itu mempengaruhi juga dengan semangat saya. Tetapi disinilah saya terus diingatkan untuk terus bergantung pada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi dari situ juga saya dibentuk kesabaran untuk terus mengasihi mereka, mendoakan mereka bagaimanapun keadaan mereka. Kadangkala juga ketika dalam satu kelompok itu ada 4 orang, ada 2 orang yang tidak bisa hadir, tetapi saya tetap harus melayani 2 orang yang bersedia untuk melakukan proses pemuridan itu, untuk melanjutkan pemuridan. Kemudian saya memfollow up yang 2 yang belum melakukan pemuridan itu, untuk dia juga tetap dapat mengalami pemuridan juga, menerima kebenaran firman Tuhan juga. Dan kadangkala juga ketika sudah janjian, semua sudah sepakat, tahu-tahu cuaca tidak mendukung, cuaca hujan, dan akhirnya batal. Nah, hal-hal yang kadang di luar dugaan yang bisa membuat semangat, kemudian membuat diri patah semangat karena tidak jadi pemuridan. Nah, itu tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi terlepas dari itu semua, ketika saya kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk melakukan segala sesuatu ketika mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, maka saya hanya bisa taat untuk terus mempercayakan orang-orang yang dalam pemuridan itu untuk terus didoakan dan juga mengasihi mereka. Dan disitulah kedewasaan baik diri saya maupun juga orang-orang yang Tuhan percayakan terus bersama-sama
bertumbuh bersama-sama, mengalami pertumbuhan rohani. Dan disitulah juga saya melihat bagaimana Tuhan terus memproses, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, beradaptasi dengan berbagai macam karakter orang yang dapat juga membentuk saya untuk terus mengandalkan Tuhan, terus mengasihi Tuhan dengan cara melakukan proses pemuritan itu terus-menerus dan memastikan mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan juga mentaati firman-Nya, menjadikan semua bangsa murid-Nya melalui proses pemuritan yang kita lakukan. Dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan mengandalkan Tuhan, kita semua pasti dimampukan untuk menjadi orang-orang yang dapat menolong orang lain untuk selangkah lebih maju dalam mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan malam hari ini, bersyukur oleh karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa dan juga akal budi kami Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengingatkan bagaimana kami juga harus melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan juga menolong orang lain untuk dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan seperti yang kami alami melalui proses pemuritan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan terus memampukan kami, Tuhan terus menopang kami untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia, murid-murid Kristus yang terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan memberikan kami kekuatan, firman Tuhan menolong kami untuk kami terus mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.